Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat renungan Islam, perihal rizki memang selalu menarik untuk diperbincangkan. Bahkan dari kalangan petani, pedagang hingga cendekiawan sering menjadikan topik pembahasan. Rizki juga seringkali menjadi satu permohonan yang dipanjatkan di dalam doa. Hal itu menunjukkan bagaimana pentingnya rizki bagi kita manusia. Namun sayangnya banyak terjadi kesalah kaprahan ketika perihal rizki ini menjadi topik pembahasan. Ada sebagian kalangan yang terjebak ke dalam suatu area yang keliru sehingga membuat mereka kemudian mengambil jalan yang berbeda, yang tidak berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Kaum muslim sering kali rela meninggalkan apa yang sudah menjadi kewajibannya hanya untuk mengejar rizki. Kata rizki atau rejeki sendiri dipercaya merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Arab rozaqo yarzuqu, yang artinya memberi sesuatu. Sahabat renungan Islam, ada dua bagian di dalam rizki, yaitu rizki yang halal dan rizki yang haram. Baik halal maupun haram memang adalah hasil pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun juga mereka yang berupaya untuk mendapatkannya telah bersusah payah dan rela berkeringat, sehingga Allah mengganjarnya dengan rizki tersebut. Saat ini banyak orang yang mengira bahwa rizki yang mereka dapatkan adalah hasil jerih payah mereka sendiri, atau hasil dari pekerjaan yang mereka jalani sendiri. Misalnya saja ada seorang karyawan yang menerima gaji setiap bulan karena telah bekerja keras selama 1 bulan penuh. Ketika mereka menerima uang gaji tersebut, mereka mengira bahwa itu semata-mata adalah hasil jerih payah mereka karena telah bekerja selama sebulan penuh. Contoh lainnya adalah seorang pedagang yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan yang dia lakukan. Namun kemudian dia mengira bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia dapatkan adalah murni hasil kerja keras dia. Banyak lagi contoh yang lain yang menunjukkan kekeliruan dalam menyikapi rizki yang diterima. Sebagai muslim, kita diwajibkan dan dipaksa untuk meyakini bahwa segala yang kita miliki dan dapatkan adalah hasil pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus percaya dan yakin bahwa besar kecilnya rizki yang kita dapatkan bukan semata-mata karena apa yang telah kita kerjakan, namun juga adalah berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Adz-Dzariyat ayat 22-23, Allah berfirman yang artinya, dan di langit ada sebab-sebab rizki kamu, juga apa saja yang telah dijanjikan kepada kalian. Maka demi Tuhan, langit dan bumi sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Di dalam Al-Quran surah Hud, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha." Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada satupun hewan melata di muka bumi ini kecuali rizkinya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Sahabat renungan Islam, dari kedua ayat tersebut jelas diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memang adalah pemilik dari segala rizki. Di dalam surat Hud tersebut bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala secara gamblang menegaskan bahwa binatang melata sekalipun diberikan rizkinya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rizki, apalagi kita sebagai manusia. Selain kedua ayat tersebut ada beberapa surat lain, ada beberapa ayat lain yang menegaskan bahwa rizki adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan manusia tidak perlu mengkhawatirkannya. Seperti di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 31,
Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 151, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan juga kepada mereka. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami akan memberi rizki kepadamu dan juga kepada mereka. Sahabat renungan Islam, kesimpulannya, keyakinan mengenai rizki di tangan Allah Subhanahu wa taala adalah keyakinan yang wajib dimiliki oleh setiap muslim tanpa terkecuali. Kaum muslim juga harus yakin bahwa segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa materi maupun non-materi, adalah murni pemberiannya, bukan semata-mata hasil dari usaha kita. Pekerjaan yang kita lakukan bukan penyebab datangnya rizki, namun hanya merupakan satu media agar Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan sedikit yang dimilikinya kepada kita. Meski demikian, kita sebagai manusia juga tetap diwajibkan untuk berusaha sekuat tenaga dalam upayanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dalam hal ini manusia juga sekaligus diwajibkan untuk selalu bersikap tawakal dan istiqamah, dalam artian mengembalikan segala sesuatunya hanya kepada pemilik alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.